Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rifa Ardani dengan NIM 11241071 dari kelas MA 24C05 Universitas Pelita Bangsa. Dalam video ini saya akan mempresentasikan mengenai PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu dalam konteks etika dan hukum bisnis. Yuk langsung kita mulai. Pembahasan pertama ada definisi PKWT dan perbedaannya dengan PKWTT. PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu adalah kontrak kerja antara pekerja dan pengusaha yang bersifat sementara. Biasanya digunakan untuk pekerjaan yang memiliki batas waktu tertentu, baik berdasarkan jangka waktu maupun selesainya suatu pekerjaan. Nah, beda dengan PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Itu kerja tetap yang tidak dibatasi waktu. Biasanya karyawan tetap dapat pesangon jika diberhentikan, dapat tunjangan, dan sebagainya. Kalau PKWT itu hak-haknya lebih terbatas dan tidak mendapat pesangon jika kontraknya habis, karena memang dari awal sudah ditentukan jangka waktunya. Jadi perbedaannya utamanya ada di durasi kerja dan hak-hak pekerja. Supaya perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT itu sah dan berlaku secara hukum, ada dua jenis syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Pertama, kita bahas dulu nih syarat subjektif. Ini berkaitan dengan para pihak yang membuat perjanjian, yaitu pemberi kerja dan pekerja. Ada 3 poin penting. Yang pertama, kedua belah pihak harus sepakat, yang dimana artinya pekerja dan perusahaan sama-sama setuju dengan isi perjanjian. Kedua, perjanjian ini harus dibuat tanpa paksaan, jadi nggak boleh ada tekanan dari pihak manapun. Dan yang ketiga, harus dibuat dengan itikat baik, artinya itu nggak boleh ada niat buruk atau penipuan dalam perjanjiannya. Nah, lanjut ke syarat objektif. Syarat ini berkaitan dengan jenis pekerjaannya. PKWT hanya bisa digunakan untuk pekerjaan yang sifatnya tidak tetap atau sementara. Misalnya, kerja di proyek konstruksi, event promosi, atau pekerjaan musiman. Lalu ada batasan durasi waktunya, yaitu maksimal 2 tahun dan bisa diperpanjang 1 tahun lagi. Jadi total maksimalnya 3 tahun. Kalau pekerjaannya sifatnya tetap atau perjanjian yang melebihi batas waktu yang ditentukan, maka perjanjiannya bisa dianggap batal demi hukum dan otomatis berubah jadi PKWTT. Sekarang kita masuk ke bagian tentang hubungan kerja yang merupakan dasar dari semua sistem ketenaga kerjaan. Jadi apa itu hubungan kerja? Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh yang dibentuk berdasarkan sebuah perjanjian kerja. Dalam hubungan kerja ada 3 unsur utama yang harus ada. Yang pertama, pekerjaan, artinya ada tugas atau aktivitas yang dilakukan oleh pekerja. Yang kedua, upah, yaitu kompensasi atau bayaran yang diterima oleh pekerja dari pemberi kerja. Yang ketiga, perintah,
Maksudnya, pekerja menjalankan tugas berdasarkan arahan dari pemberi kerja. Nah, relevansi hubungan kerja di masa sekarang itu besar banget, apalagi di era ketenaga kerjaan yang semakin fleksibel, kayak ada kerja remote, kerja kontrak, dan sebagainya. Tapi fleksibilitas ini tetap harus diatur dengan hukum yang jelas dan etika yang baik, supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, penting banget bagi kedua belah pihak, pekerja dan pemberi kerja, untuk memahami hak, kewajiban, dan batasan masing-masing. Dengan begitu, hubungan kerja bisa berjalan dengan sehat, adil, dan profesional, yang tentunya menguntungkan kedua pihak. Berikut ini saya tampilkan contoh dokumen PKWT. Kita akan memasuki pembahasan ke selanjutnya. Apakah praktik PKWT sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab? Pertama, keadilan, yang dimana banyak pekerja tidak diberikan tunjangan atau BPJS walau bekerja melebihi 2 tahun. Yang kedua, transparansi, yang dimana beberapa perusahaan tidak menjelaskan hak pekerja secara rinci. Yang ketiga, tanggung jawab, yang dimana ada perusahaan yang memutus kontrak secara sepihak. Menurut opini saya, praktik PKWT di Indonesia masih cenderung merugikan pekerja jika tidak diawasi ketat. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan edukasi kepada pekerja menjadi penting agar mereka paham hak dan kewajiban sesuai hukum. Jadi kesimpulannya, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT merupakan bentuk hubungan kerja yang bersifat sementara dan dibatasi oleh durasi atau selesainya pekerjaan tertentu. PKWT berbeda dengan PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, yang merupakan kerja tetap tanpa batasan waktu. PKWT hanya dapat diterapkan jika memenuhi syarat subjektif, kesepakatan tanpa paksaan, dan itikat baik, serta syarat objektif, pekerjaan tidak tetap dan dibatasi durasi maksimal. Hubungan kerja memiliki peran penting dalam sistem ketenaga kerjaan yang modern dan harus dijalankan secara profesional dengan memahami hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Namun, praktik PKWT di lapangan seringkali tidak sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Contohnya, masih banyak pekerja PKWT yang tidak mendapatkan BPJS, hak tidak dijelaskan secara rinci, atau kontrak diputus sepihak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.